Selamat datang di Kalosa Gadget, sama aku Cilen lagi di sini Bestik, dan kali ini aku berkesempatan untuk review salah satu laptop requestan viewers ya. Dia mau minta laptop lock yang ini pakai Ryzen 5 7000 series, dan ini harganya juga cenderung affordable karena ini kelasnya middle to high. Jadi seperti apa performanya? Mari kita tonton b-rollnya terlebih dahulu. Untuk speknya sendiri, dia ini udah pakai AMD Ryzen 5 7000 series ya, 7640HS dan RTX 3050. Untuk RAM-nya sendiri dia ini 8GB dan SSD-nya 512GB. Untuk harganya start dari 14 jutaan ya. Dan untuk garansinya sendiri seperti biasa Lenovo selalu kasih 2 tahun premium care ya. Jadi kalau kalian tertarik langsung aja klik link yang ada di deskripsi. Secara desain ya Besti, ini sebenarnya standar-standar aja kayak IdeaPad Gaming 3 yang biasa kalian ataupun kita kenal. Nggak ada yang dirubah kecuali untuk logonya aja ya, karena warnanya itu tetap abu-abu gelap, build quality-nya pun juga aman, engselnya pun juga kenceng, dan yang dicari-cari akhirnya kembali yaitu untuk keyboardnya sendiri udah RGB 4 zona, dan nggak lupa udah ada numpad juga ya. Nggak ada yang dirubah, secara segi keyboard pun juga tetap nyaman dan enak untuk dibuat ngetik. Untuk dimensinya sendiri, panjang itu 35,9 cm, lebarnya 26,8 cm, dan tingginya kurang lebih 2,5 cm dengan berat kurang lebih 2,4 kg. Terhitung berat, tapi ini wajar karena laptop gaming. Untuk displaynya dia ini juga sama aja ya, ukurannya 15,6 inci, resolusinya itu Full HD 1920x1080. Udah pakai panel IPS 350 nits untuk kecerahan maksimum, yang dia ini permukaannya anti glare ya. Terus untuk color game mode-nya bukan 100% sRGB tapi 45% NTSC. Untuk refresh rate sudah 144Hz, udah ada G-Sync dan FreeSync. Ini overall udah nyaman ya untuk main game FPS dengan kecerahan layar yang nyaman juga untuk digunakan di dalam ataupun di luar ruangan. Lanjut ke I/O ports-nya Besti, dimana untuk secara port juga nggak ada yang dirubah. Untuk di kiri sendiri port Type-C-nya itu udah full function ya, alias udah support data transfer, power delivery 140W, dan juga display port 1.4. Terus untuk sisanya sama-sama saja sebenarnya, nggak ada yang dirubah, tetap lengkap dan juga up to date. Lalu lanjut untuk bongkarannya, di sini terlihat ada 2 kipas di kanan dan kiri laptop untuk pendinginan. Terus untuk RAM-nya sendiri ada 2 slot dengan 1 slot aja yang baru terisi. Diisi dengan RAM 8GB DDR5 dengan kecepatan 5600 MHz. Untuk upgrade maksimumnya sendiri sih 16GB ya, sesuai dengan rekomendasi dari Lenovo sendiri Besti. Terus untuk 1 slot kosong di sisi kiri laptop ini tuh bisa jadi upgrade SSD, jadi kalian nggak perlu nge-replace. Dengan kecepatan SSD bawaannya sendiri itu ada di 3200-an dan 3100-an. Ini nggak nyomplang, seimbang, jadi mantap. Untuk baterainya sendiri dia ini berkapasitas di 3789 mAh atau setara dengan 58 Wh. Yang di PC Mark 10 modenya itu quiet, aku pilih yang quiet, dan dia ini pakai setting masuk ke Lenovo Vintage iGPU only, backlightnya off, kecerahan layar 50%, bisa menyentuh hingga 9 jam 7 menit. Satu alasan besar kenapa kalian harus beli laptop di Kalosa Store ya, karena lagi ada Kalosa Shopping Surprise volume yang ketiga. Jadi kalau kalian beli laptop, kalian bakal dapat kesempatan untuk mendapatkan beragam hadiah ini yang totalnya ada 100 juta rupiah, dan ini akan diundi awal tahun depan. Jadi buruan mampir ke toko kami sekarang dan check out laptop idaman kamu di Kalosa Store. Untuk fiturnya sendiri secara konektivitas tentunya udah yang paling update ya, Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5.1. Lanjut untuk software bawaannya sendiri yang aku highlight selalu yaitu Lenovo Vintage. Di sini kamu bisa monitoring sistem, terus juga kamu bisa atur-atur performa dan power laptopnya, dan nggak lupa kamu juga bisa atur mode RGB keyboard lewat sini. Dan berikut ini adalah penampakan webcam laptop ini Besti, dimana resolusinya itu Full HD 30 fps.
yang biasanya ya sepengetahuanku di laptop gaming itu biasanya cuma dikasih 720p, jadi oke lah. Dan untuk shortcut matiin mikrofon tersedia di F4. Nah, dan untuk matiin kamera ada slider di sisi kanan laptop ya. Nah, mantap. Mari kita masuk ke bagian prosesornya, dimana dia ini udah pakai AMD Ryzen 5 yang paling baru 7000 series 7640HS dengan jumlah core ada 6 dan jumlah thread ada 12, TDP antara 35 sampai 45 watt. Jadi ini adalah prosesor seri laptop mid range ya, dengan Zen 4 arsitektur yang masih tergolong kenceng meskipun nggak sekenceng yang pakai seri HX. Yang tadi ini kan pakai HS kayak gitu. Dan kita mau lihat bareng-bareng ya performanya di R15. Tapi disclaimer dulu, semua pengetesan aku lakukan dalam mode baterai yang kecolok. Terus untuk thermal modenya itu ada di performance mode, dan ya nggak tahu sih ini ngaruh apa enggak, cuman aku pakai GPU di GPU mode only. Kita lihat pengetesan yang pertama. R15 single core 268 dan multicore-nya 1802. Lanjut ke R20 single core 669 dan multicore-nya 4982. Lalu kita mau lihat R20 di running 10 kali untuk lihat uji konsistensi CPU-nya. Dimana di sini kita bisa lihat bareng-bareng kalau poinnya itu stabil, suhunya pun juga aman, nggak overheat, average di 52 dan maksimumnya 63 derajat Celcius. Lanjut ke R23 single core 1647 dan multicore-nya 12582. Dan yang terakhir blender CPU dapat di 3 menit 22 detik. Untuk GPU-nya sendiri dia ini pakai RTX 3050 yang VRAM-nya itu 6GB. Jadi emang secara prosesor dia udah yang paling update. Tapi untuk VGA karena dia ini juga melihat budget, dia pakai yang RTX 3050. Untuk TGP-nya ada di 95 watt. Untuk pengetesannya modenya juga tetap sama, performance baterai kecolok, thermal modenya di performance dan GPU-nya di GPU mode only. Kita lihat yang pertama di Firestrike. Firestrike dapat poin di 13.108 dan berikut ini adalah data tabel skor Firestrike laptop ini dengan laptop lain yang udah kami uji sebelumnya, dimana kita bisa lihat bareng-bareng point of view price to performance laptop ini tuh termasuk worth to buy ya, karena harganya itu cenderung lebih rendah tapi juga masih setara kok sama laptop di harga 17 jutaan ke atas, dan juga yang pakai VGA RTX 3050. Jadi intinya oke lah, secara harga dan juga performa yang kamu dapetin itu masih bisa tergolong lebih murah, cuman juga dapat yang lebih banyak kayak gitu. Lanjut ke time spy dapat di poin 6148. Lanjut ke stress test yang lolos 97,8% dengan suhunya juga cuman di 73 derajat Celciusan. Dan lanjut ke blender GPU dapat di 59 detik. Dan untuk rendering Premiere sendiri single layer 1 menit cut-to-cut tanpa efek 4K dapat di 2 menit 3 detik. Untuk tes gaming realnya sendiri di sini mode laptopnya juga tetap sama seperti yang mode-mode sebelumnya, nggak aku rubah-rubah. Dan untuk resolusinya sendiri aku sih pilih di Full HD ya, tapi untuk setting game detailnya bisa kalian baca sendiri di keterangan yang tertulis. Mari kita lihat game yang pertama.
Jadi kesimpulanku mengenai laptop Lenovo Lock yang ini ya Besti, jadi di kelas middle to high segala fitur yang diberikan itu udah standar dan sebanding kok dengan apa yang kamu dapatkan. Untuk RAM meskipun dia ini cuma 8 GB untuk bawaannya, udah pakai DDR5 dan juga tetap kenceng secara performa. Jadi maksud aku kamu nggak perlu buru-buru upgrade kok jika memang masih nunggu budget dan mau nabung dulu untuk beli RAM. Dan of course karena ini brand Lenovo ya, jadi emang secara build quality dan after sales itu kalian nggak perlu ragu lagi. Itu juga bisa jadi salah satu bahan pertimbangan buat kamu beli laptop yang satu ini. Ya dimana memang laptop ini tuh cocok untuk anak-anak jurusan teknik, banyak rendering juga pakai aplikasi AutoCAD misalnya, ataupun untuk anak multimedia ini pun juga oke. Jika warna dirasa kurang akurat karena dia belum 100% sRGB, nggak masalah, bisa langsung colokin aja pakai external monitor Besti. Jadi apakah Lenovo Lock ini tetap jadi laptop gaming idaman kamu? Tulis aja pendapat kalian di kolom komentar. Dan untuk poin akhirnya itu sekian, yang rata-ratanya dapat di sekian poin. Dan sekian video review kita kali ini Besti. Kalau kalian ada pertanyaan terkait langsung tulis aja di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa like videonya kalau suka, subscribe juga biar gak ketinggalan review laptop menarik lainnya. Dan ingat, kami ada toko yang bisa kalian kunjungi di Kota Malang dan di Kota Surabaya. Ada juga kok e-commerce yang bisa kalian datengin dan kunjungin juga. Sosial media pun juga aktif untuk kalian calling-calling. And that's all for today. See you on the next video. Bye-bye. Kaosa Shopping Surprise volume ketiga hadir memberikan surprise di setiap pembelian barang Anda. Dapatkan grand prize 3 Yamaha Fazio sekaligus dan hadiah total 100 juta rupiah. Shopping di Kaosa dapat surprise, dapat hadiah.